Namaku Surti. Orang-orang di kampung pinggir Kali Ciliwung biasa memanggilku Mbok Bok Surti. Penjual gorengan yang setiap subuh sudah bergulat dengan minyak panas dan asap kompor. Hidupku tidak istimewa. Bahkan mungkin bagi sebagian orang di Jakarta, hidupku tidak terlihat. Aku hanyalah satu dari jutaan orang kecil yang mencoba bertahan hidup di ibu kota yang kejam ini. Tapi aku punya satu harta karun. Satu-satunya alasan aku masih bernapas dan berani menatap matahari terbit setiap pagi. Harta itu bernama Laras, putri sematawayangku yang baru berusia 6 tahun. Laras adalah anak yang manis. Kulitnya sawo matang, matanya bulat dan berbinar seperti bintang kejora, persis seperti almarhum bapaknya yang meninggal karena sakit paru-paru 3 tahun lalu. Meskipun kami miskin, Laras tidak pernah menuntut mainan mahal atau baju baru. Dia anak yang penurut. Setiap kali melihatku pulang dengan tubuh bau minyak jelantah dan keringat, dia akan berlari menyambutku dengan segelas air putih hangat. "Ibu capek ya?" "Laras pijitin ya, Bu," katanya dengan suara kecil yang selalu berhasil meruntuhkan segala kelelahanku. Tangan mungilnya memijat bahuku yang kaku. Di saat-saat seperti itulah, aku merasa menjadi wanita paling kaya di dunia. Namun, cinta saja tidak cukup untuk mengisi perut. Cinta tidak bisa membayar uang sekolah. Cinta tidak bisa memperbaiki atap seng rumah kami yang bocor setiap kali hujan deras mengguyur Jakarta. Dan sore itu, hujan turun dengan sangat deras, seolah langit sedang menumpahkan seluruh air matanya ke atas gubuk kami yang reot. Air menetes dari celah-celah atap, membasahi kasur tipis tempat kami tidur. Aku sibuk menaruh ember dan panci di sana-sini, sementara Laras duduk memeluk lutut di pojok ruangan yang kering, batuk-batuk kecil. Suara batuknya menusuk hatiku. Sudah seminggu batuknya tidak sembuh. Badannya kurus, tulang selangkanya menonjol. Dokter di puskesmas bilang Laras kurang gizi dan butuh vitamin serta makanan yang layak. Daging, susu, telur, Bu Surti. Anaknya butuh protein, kata dokter itu. Aku hanya bisa mengangguk malu. Daging? Susu? Uang dari hasil menjual pisang goreng dan bakwan hanya cukup untuk membeli beras dan tempe. Itu pun kadang kurang. Malam itu, sambil mendengarkan suara hujan yang menghantam atap seng, aku memeluk Laras yang tertidur gelisah. Air mataku menetes. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu yang tidak berguna ini," bisikku dalam doa. Aku merasa gagal. Aku merasa Tuhan tidak adil. Kenapa orang-orang di gedung tinggi sana bisa membuang-buang makanan, sementara putriku harus tidur dengan perut lapar? Takdir. Atau mungkin ujian. Datang 3 hari kemudian. Bukan dalam bentuk malaikat bersayap putih, melainkan sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang berhenti tepat di depan gang kumuh kami. Mobil itu begitu bersih, begitu mewah, sangat kontras dengan jalanan becek dan bau selokan di kampung kami. Warga kampung berkerumun, berbisik-bisik. Jarang sekali ada orang gedongan mau mampir ke tempat seperti ini. Seorang sopir berseragam safari turun, membuka pintu belakang dengan hormat. Dari dalam, keluarlah seorang wanita paruh baya. Dia cantik, anggun, mengenakan kebaya modern berwarna krem dan selendang batik sutra. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tipis namun memancarkan aura wibawa yang membuat orang segan menatap matanya. Dia memakai kacamata hitam yang kemudian dilepasnya saat melihat sekeliling dengan tatapan yang sulit diartikan antara jijik dan kasihan. Wanita itu bernama Nyonya Ratna Wijaya. Aku mengenalnya, atau lebih tepatnya, aku pernah bekerja sebagai buruh cuci harian di rumah besarnya di kawasan Menteng setahun yang lalu, sebelum aku diberhentikan karena mereka merenovasi rumah. "Surti," panggilnya. Suaranya halus, tapi tegas. Aku terkejut. Buru-buru mengelap tanganku yang berminyak kecelemek. "Nyonya Ratna? Aduh, Nyonya. Mari silakan masuk. Maaf rumah saya berantakan," ujarku gugup. Hatiku berdebar kencang. Ada urusan apa orang sekaya Nyonya Ratna mencari janda miskin sepertiku? Apakah aku pernah mencuri sesuatu dulu? Tidak. Aku tidak pernah mengambil barang yang bukan hakku.
Nyonya Ratna tidak masuk ke dalam gubuk. Dia hanya berdiri di teras sempit, menghindari cipratan lumpur. Matanya menyapu sekeliling, lalu tatapannya berhenti pada Laras yang sedang duduk di bangku kayu, mengerjakan PR dengan pensil yang sudah sangat pendek. "Itu anakmu?" tanyanya. "Inggi, Nyonya." "Itu Laras," jawabku sambil menunduk. Nyonya Ratna menatap Laras lama sekali. Tatapan itu aneh, bukan tatapan ramah biasa. Dia menatap Laras seperti seorang kolektor barang antik yang menemukan berlian di tumpukan sampah. Dia mendekat, lalu dengan tangan halusnya yang berhias cincin berlian, dia mengangkat dagu Laras. "Cantik. Matanya bagus. Sehat dia?" tanya Nyonya Ratna. Jari-jarinya meraba lengan Laras yang kurus. "Agak batuk, Nyonya." "Biasa, kena angin malam," jawabku. Nyonya Ratna mengangguk-angguk pelan, seolah sedang berpikir keras. Lalu dia berbalik menatapku. "Surti, saya mau bicara serius dengan kamu. Di dalam mobil saja, biar tidak didengar tetangga." Aku menurut, meski perasaanku tidak enak. Di dalam mobil yang dingin ber-AC dan wangi melati itu, Nyonya Ratna menyampaikan maksud kedatangannya. Sebuah tawaran yang akan mengubah hidupku dan menghancurkan hatiku selamanya. "Saya dengar hidupmu susah, Surti." Nyonya Ratna memulai pembicaraan tanpa basa-basi. "Suamimu sudah meninggal, jualan gorengan tidak seberapa, anakmu kurus, kurang gizi. Masa depannya suram kalau terus tinggal di lingkungan kumuh ini. Kamu mau Laras berakhir jadi tukang cuci sepertimu? Atau lebih buruk lagi?" Kata-katanya tajam, menusuk tepat di ulu hati. Aku ingin marah, tapi aku tahu dia benar. Kenyataan memang pahit. "Saya ingin mengangkat Laras jadi anak asuh," lanjutnya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Maksud Nyonya, saya dan suami saya, Tuan Wijaya, kesepian. Anak kami satu-satunya sedang sekolah di luar negeri, jarang pulang. Kami butuh teman di rumah." Saya melihat Laras. Ada sesuatu di matanya yang mengingatkan saya pada masa muda saya. Saya ingin merawatnya. Saya akan sekolahkan dia di sekolah internasional terbaik. Makanannya akan dijaga ahli gizi. Dia akan tidur di kamar ber-AC, punya sopir pribadi, dan masa depannya akan terjamin sampai dia lulus kuliah di Eropa. Aku ternganga. Eropa? Sekolah internasional? Itu adalah mimpi yang bahkan tak berani kusebut dalam tidurku. Tapi, suaraku tercekat. "Tapi dia anak saya satu-satunya, Nyonya. Saya tahu. Saya tidak memintamu membuangnya. Saya memintamu memberikan dia masa depan. Kamu ibunya, kan? Ibu yang baik pasti rela berkorban demi kebahagiaan anaknya. Coba pikirkan, Surti, kalau dia ikut kamu, paling tinggi dia tamat SD atau SMP. Lalu apa? Jadi buruh pabrik, menikah muda dengan preman pasar, hidup melarat sepertimu? Apa kamu tega?" Nyonya Ratna membuka tas kulitnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dan menaruhnya di pangkuanku. "Ini uang tunai 50 juta rupiah. Buat kamu modal usaha, perbaiki rumah, atau beli tanah di kampung. Anggap ini tanda terima kasih saya karena kamu mau meminjamkan Laras." 50 juta. Tanganku gemetar memegang amplop itu. Seumur hidup, memegang uang 1 juta saja aku jarang. Ini 50 juta. Tapi ada syaratnya. Suara Nyonya Ratna merendah, menjadi lebih dingin. "Selama 3 tahun pertama, Laras harus fokus belajar tata krama dan pendidikan. Kamu tidak boleh menemuinya, tidak boleh menelepon, tidak boleh datang ke rumah. Biarkan dia beradaptasi menjadi putri keluarga Wijaya. Setelah 3 tahun, dan jika prestasinya bagus, kamu boleh bertemu sebulan sekali." 3 tahun? Aku tersentak. "Nyonya, Laras masih kecil. Dia tidak bisa tidur kalau tidak saya keloni. 3 tahun itu lama sekali, Nyonya. Itu demi kebaikannya. Surti, kalau kamu sering datang, dia akan ingat kemiskinan ini lagi. Dia akan manja.
Kita harus mendidik dia jadi wanita berkelas. 3 tahun itu sebentar dibandingkan masa depan cerah seumur hidup. Pilihan ada di tanganmu. Menahan dia di gubuk bocor ini demi ego keibuanmu, atau melepaskan dia terbang tinggi menjadi orang sukses. Nyonya Ratna menepuk pundakku, lalu menyuruhku keluar. Pikirkan malam ini. Besok pagi sopir saya akan datang menjemput jawabanmu. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur. Aku menatap wajah Laras yang lelap. Aku membayangkan dia memakai seragam bagus, duduk di mobil mewah, makan daging rendang setiap hari, tidur di kasur empuk tanpa takut atap bocor. Lalu aku melihat sekeliling gubukku. Dinding bilik yang bolong, bau lembab, tikus yang berlarian di rangka atap. Apa aku menahan Laras di neraka ini hanya karena aku ingin memeluknya? Bukankah cinta itu memberi? Bukankah cinta itu berkorban? Nyonya Ratna benar. Aku egois jika menahannya. Dengan uang 50 juta itu, aku juga bisa memperbaiki nasibku. Mungkin membuka warung nasi, menabung untuk masa tua, supaya nanti aku tidak menyusahkan Laras. Maafkan Ibu, Laras. Ibu lakukan ini supaya kamu jadi orang. Supaya kamu tidak dihina orang seperti Ibu. Tangisku pecah dalam diam. Aku menciumi pipinya, tangannya, kakinya. Aku merekam setiap inci tubuhnya dalam ingatanku. Takut aku akan lupa baunya dalam 3 tahun ke depan. Keesokan paginya, ketika mobil mewah itu datang lagi, aku sudah memandikan Laras bersih-bersih. Aku memakaikan baju terbaiknya, baju lebaran tahun lalu yang warnanya sudah agak pudar. Aku mengepang rambutnya rapi. Ibu, kita mau kemana? Tanya Laras polos. Aku berlutut di hadapannya, menahan air mata yang mendesak keluar. Laras. Nak. Laras mau sekolah pintar kan? Laras mau makan enak setiap hari? Mau, Bu. Nah, Laras akan tinggal sama Ibu Ratna ya. Di rumah yang besar sekali. Ada boneka banyak, ada es krim. Ibu ikut? Pertanyaan itu menghancurkan pertahananku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat sampai terasa amis darah. Ibu harus kerja dulu di sini. Nanti Ibu nyusul. Laras harus pintar ya. Harus nurut sama Ibu Ratna. Jangan nakal. Jangan lupa sholat. Doakan Ibu ya. Laras nggak mau kalau nggak sama Ibu. Laras mulai menangis, memeluk leherku erat. Laras sayang. Tolong Ibu. Aku memohon. Melepaskan tangan kecilnya perlahan. Lakukan ini buat Ibu. Biar Ibu bangga. Sopir Nyonya Ratna, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah datar, turun dan menggendong Laras. Laras meronta-ronta, menjerit memanggil namaku. Ibu. Ibu. Jangan tinggalin Laras. Ibu. Teriakan itu menyayat-nyayat jantungku. Aku melihat Nyonya Ratna di dalam mobil. Dia tidak tersenyum. Wajahnya datar di balik kacamata hitamnya. Dia hanya mengangguk padaku. Lalu kaca jendela mobil perlahan naik, memisahkan aku dengan belahan jiwaku. Mobil itu bergerak perlahan, meninggalkan debu di jalanan kampung. Aku berlari mengejarnya. Aku berlari seperti orang gila. Kaki telanjangku menginjak batu kerikil tajam, tapi aku tidak merasakan sakit. Laras. Makan yang banyak nak. Ibu sayang Laras. Laras. Teriakku sampai suaraku habis. Mobil itu semakin jauh, berbelok di ujung jalan, dan menghilang. Tinggallah aku sendiri, berdiri di tengah jalan berdebu, memegang amplop berisi uang yang terasa panas membakar tangan. Tetangga-tetangga menatapku dengan pandangan iba, tapi ada juga yang mencibir. Tega benar menjual anak demi uang. Bisik mereka. Mereka tidak tahu. Tidak ada yang tahu rasa sakitnya. Rasanya seperti separuh nyawaku dicabut paksa. Aku jatuh terduduk di tanah, meraung menangisi kepergian putriku. Hari itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. 3 tahun. Aku akan bertahan selama 3 tahun. Aku akan bekerja keras, mengumpulkan uang, dan menyiapkan rumah yang layak.
3 tahun lagi, aku akan menjemput Laras. Dia akan pulang sebagai anak pintar, dan aku akan menyambutnya sebagai ibu yang lebih pantas. Tapi aku, Surti yang bodoh, tidak tahu bahwa janji orang kaya seringkali setipis kulit bawang. Aku tidak tahu bahwa mobil mewah itu tidak membawa Laras menuju sekolah internasional, melainkan menuju sebuah sangkar emas yang menyimpan rahasia kelam. Sebuah rahasia yang berhubungan dengan darah, daging, dan nyawa, dan 3 tahun yang dijanjikan itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Uang 50 juta rupiah itu tergeletak di bawah kasur tipisku selama seminggu penuh. Aku tidak berani menyentuhnya. Setiap malam, aku tidur di atasnya, tapi rasanya seperti tidur di atas bara api. Uang itu berbau harum kertas baru, tapi bagiku, baunya seperti bau pengkhianatan. Itu adalah harga yang kutukar dengan senyum Laras. Itu adalah harga dari pelukannya. Namun, hidup tidak memberiku kemewahan untuk terus meratap. Perut harus diisi, dan janji harus ditepati. Aku sudah berjanji pada Laras. 3 tahun lagi aku akan menjemputnya dengan kehidupan yang layak. Aku tidak boleh lagi menjadi Surti si penjual gorengan pinggir jalan yang diusir Satpol PP. Aku harus menjadi Bu Surti, pemilik warung yang terhormat. Dengan tekad yang kupaksakan sekeras batu kali, aku mulai bergerak. Aku menyewa sebuah kios kecil permanen di Pasar Induk, bukan lagi lapak kaki lima. Aku menamai warung itu Warung Makan Laras Hati. Nama itu adalah doa, sekaligus pengingat bahwa separuh hatiku sedang berada di tempat lain. Aku bekerja seperti orang gila. Aku bangun jam 2 pagi untuk belanja ke pasar, memasak 5 jenis sayur dan lauk pauk, lalu melayani pembeli sampai jam 9 malam. Tanganku semakin kasar, kakiku semakin pegal, tapi rekening tabunganku mulai terisi. Setiap lembar rupiah yang kusimpan adalah satu langkah lebih dekat untuk membawa Laras pulang. Sesuai janji Nyonya Ratna, komunikasi pertamaku dengan Laras terjadi sebulan setelah dia pergi. Seorang kurir berseragam rapi datang ke warungku, menyerahkan sebuah kotak berisi telepon pintar keluaran terbaru. Di dalamnya sudah ada kartu SIM dan satu nomor tersimpan dengan nama Ibu R. Ada secari kertas instruksi yang menyertai telepon itu. Isinya singkat dan dingin. Video call dilakukan setiap minggu pukul 19.00 WIB. Durasi maksimal 15 menit. Dilarang menangis. Dilarang bertanya soal lokasi rumah. Dilarang membahas masa lalu yang menyedihkan. Jika melanggar komunikasi diputus selamanya. Minggu malam itu, aku duduk di pojok warung yang sudah kututup. Jantungku berdebar begitu kencang sampai rasanya mau meledak. Aku sudah mandi, memakai bedak tipis, dan baju batik terbaikku. Aku ingin Laras melihat ibunya cantik. Aku ingin dia tahu ibunya baik-baik saja. Pukul 19.00 tepat. Telepon itu berdering. Layar menyala. Wajah Laras muncul di sana. Laras. Suaraku tercekat di tenggorokan. Di layar itu, Laras duduk di sebuah sofa bludru berwarna merah marun. Dia mengenakan gaun putih berenda yang sangat indah, seperti baju pesta anak orang kaya. Rambutnya yang dulu sering bau matahari kini hitam berkilau, disisir rapi dengan bando mutiara. Pipinya terlihat lebih berisi. Dia tampak seperti boneka. Ya, boneka porselen yang sangat cantik. Tapi, diam. Selamat malam, Ibu, sapa Laras. Suaranya pelan, datar, dan terlalu sopan. Selamat malam, Nak. Ya Allah, Gusti. Kamu cantik sekali, Induk. Kamu sehat. Makanmu banyak. Aku menahan air mata sekuat tenaga. Menggigit bibirku agar tidak melanggar aturan Nyonya Ratna. Laras sehat, Bu. Makan Laras banyak. Tadi pagi makan roti dan susu. Siang makan daging sapi, jawabnya. Matanya tidak menatap lurus ke kamera, melainkan melirik ke arah samping, seolah ada seseorang di sana yang mengawasinya. Sekolahnya bagaimana? Laras senang? Tanyaku lagi. Mencoba mencari percikan semangat di mata anakku yang biasanya lincah itu. Senang, Bu. Laras belajar piano. Laras belajar bahasa asing.
Ibu Ratna baik sekali, jawabnya lagi. Kalimat itu terdengar seperti hafalan, seperti robot yang diprogram. Di latar belakang, aku bisa melihat sekilas bayangan Nyonya Ratna yang duduk sambil memegang majalah, mengawasi setiap kata yang keluar dari mulut putriku. Ibu. Laras tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke layar. Ibu kapan jemput Laras? Pertanyaan itu membuat pertahananku runtuh. Tapi sebelum aku sempat menjawab, suara Nyonya Ratna terdengar dari seberang. Laras, ingat janjimu. Jangan cengeng. Katanya mau jadi anak hebat. Laras langsung menarik tubuhnya kembali, menunduk takut. Maaf, Ibu Ratna. 15 menit berlalu begitu cepat. Sambungan terputus. Layar menjadi gelap. Aku memeluk telepon itu, menciumnya bertubi-tubi seolah itu adalah wajah anakku. Ada rasa lega karena melihatnya hidup mewah, tapi ada rasa ganjil yang menyelinap di ulu hatiku. Kenapa Laras tidak tertawa? Kenapa dia tidak bercerita tentang teman-temannya? Anak seusia dia seharusnya penuh celoteh riang, bukan duduk kaku seperti patung. Bulan berganti bulan. Tahun pertama pun berlalu. Warungku semakin ramai. Aku bahkan sudah bisa menggaji 2 orang karyawan untuk membantuku. Orang-orang di pasar mulai memanggilku Bu Haji Surti meskipun aku belum naik haji, hanya karena penampilanku yang semakin bersih dan berwibawa. Tapi di balik kesuksesan kecilku, kegelisahanku semakin membesar setiap kali hari Minggu tiba. Perubahan pada Laras semakin nyata. Di bulan ke-6, pipinya yang sempat berisi mulai tirus kembali. Tapi bukan tirus karena kurang gizi seperti dulu, melainkan tirus yang pucat. Kulitnya yang sawo matang khas orang kampung sepertiku, kini berubah menjadi putih pucat, hampir transparan. Kamu sakit, Nduk? Kok pucat sekali? Tanyaku khawatir pada suatu panggilan. Tidak, Bu. Kata Ibu Ratna, Laras harus menjaga kulit. Tidak boleh kena matahari. Laras minum vitamin pemutih supaya cantik seperti putri raja. Jawab Laras sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Di bulan ke-10, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh pada pakaiannya. Laras selalu mengenakan pakaian berlengan panjang dan tertutup rapat sampai ke leher. Padahal aku tahu Jakarta sedang panas-panasnya. Laras tidak gerah pakai baju tebal begitu di dalam rumah? Tanyaku curiga. AC-nya dingin sekali, Bu. Laras tidak kuat dingin. Jawabnya singkat. Lalu masuklah tahun kedua. Keanehan itu semakin menjadi-jadi. Setiap kali video call, Laras selalu mengenakan sarung tangan. Awalnya sarung tangan renda putih yang cantik, lalu berganti menjadi sarung tangan kain biasa. Kenapa pakai sarung tangan terus, Nak? Tanganmu kenapa? Desaku. Firasat seorang ibu tidak bisa dibohongi. Jantungku berdegup kencang menunggu jawabannya. Laras terdiam. Matanya bergerak gelisah ke kiri dan kanan. Ini mode baru, Bu. Ibu Ratna bilang. Wanita terhormat tangannya harus halus. Tidak boleh kasar. Jadi harus dilindungi. Alasan itu terdengar masuk akal bagi orang awam, tapi tidak bagiku. Aku ingat mata Nyonya Ratna saat pertama kali melihat Laras. Dia memeriksa lengan Laras. Dia memeriksa fisik Laras seperti memeriksa barang dagangan. Malam itu, setelah panggilan berakhir, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang mulai menua. Ada yang tidak beres. Surti, kamu tidak boleh diam saja. Batinku berteriak. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu. Pelanggan warungku beragam, mulai dari tukang ojek sampai pegawai kantoran. Ada satu pelanggan tetapku, Pak Rahmat, seorang pensiunan sopir yang dulu pernah bekerja di kawasan elit Menteng. Saat warung sepi, aku memberanikan diri bertanya, Pak Rahmat, Bapak tahu keluarga Wijaya di Menteng? Yang rumahnya pagar hitam tinggi sekali. Pak Rahmat menyeruput kopinya, berpikir sejenak. Wijaya? Oh, Pak Wijaya yang pengusaha tambang itu? Wah, itu orang kaya lama, Bu. Tapi tertutup sekali.
Jarang sosialisasi. Kenapa, Bu? Tidak apa-apa, Pak. Cuma penasaran. Dengar-dengar mereka baik ya. Suka angkat anak asuh, pancingku. Wajah Pak Rahmat berubah sedikit serius. Dia mendekatkan kursinya, berbisik pelan. Bu Surti, orang kaya punya dunianya sendiri. Tapi saya pernah dengar desas-desus dari satpam kompleks sana. Keluarga itu agak aneh. Dulu, sekitar 5 tahun lalu, mereka juga pernah ambil anak asuh dari panti asuhan. Anak laki-laki, gemuk, sehat. Katanya disekolahkan ke Singapura. Tapi tidak ada yang pernah lihat anak itu pulang. Hilang begitu saja. Darahku mendesir. Dingin menjalar dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Hilang? Tanyaku dengan suara gemetar. Ya, katanya si pindah ikut saudara mereka di luar negeri. Tapi anehnya, Nyonya Ratna itu kan punya anak kandung laki-laki. Namanya Denny. Si Denny itu sakit-sakitan parah sejak kecil. Kanker darah atau apa gitu. Tiap bulan harus ganti darah. Nah, anehnya, setiap kali ada anak asuh yang pergi ke luar negeri, si Denny itu tiba-tiba sehat lagi. Segar bugar. Pak Rahmat tertawa kecil, menganggap ceritanya hanya gosip tak berdasar. Ah, tapi itu mungkin cuma cocologi orang bodoh macam kita, Bu. Namanya orang kaya, duitnya banyak, obatnya pasti mahal. Jadi wajar kalau cepat sembuh. Aku tidak ikut tertawa. Tanganku gemetar hebat hingga gelas teh yang kupegang tumpah membasahi meja. Potongan-potongan teka-teki di kepalaku mulai menyatu membentuk gambaran yang mengerikan. Laras yang sehat, Laras yang golongan darahnya sama denganku O negatif. Golongan darah yang kata dokter puskesmas dulu cukup langka dan universal. Nyonya Ratna yang memeriksa fisik Laras. Laras yang semakin pucat. Laras yang memakai lengan panjang dan sarung tangan. Dan anak kandung mereka yang sakit butuh penggantian. Gusti Allah. Bisikku lemas. Apakah putriku bukan disekolahkan? Apakah putriku dijadikan cadangan? Minggu malam berikutnya adalah titik balik. Video call tersambung. Wajah Laras tampak lebih buruk dari biasanya. Lingkaran hitam di bawah matanya sangat jelas meskipun tertutup bedak. Bibirnya pecah-pecah. Laras. Sapaku. Ibu. Laras menjawab lirih. Tiba-tiba dia meringis kesakitan. Tangannya secara refleks memegang pinggang bagian belakang sebelah kiri. Wajahnya mengkerut menahan nyeri yang amat sangat. Aduh. Rintihnya pelan. Kenapa nak? Pinggangmu sakit. Teriakku panik. Laras. Jawab ibu. Apanya yang sakit? Laras buru-buru menegakkan duduknya. Tapi keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya. Tidak apa-apa, Bu. Laras cuma salah urat. Kemarin habis olahraga. Bohong. Salah urat tidak sampai keringat dingin begitu. Buka bajumu. Ibu mau lihat pinggangmu. Bentakku. Aku melupakan aturan. Aku melupakan sopan santun. Aku adalah induk harimau yang melihat anaknya terluka. Jangan, Bu. Nanti Ibu Ratna marah. Laras menangis ketakutan. Biar dia marah. Tunjukkan pada ibu. Laras ragu-ragu. Dia menoleh ke arah pintu, memastikan tidak ada orang. Lalu dengan tangan gemetar, dia sedikit menyingkap baju di bagian pinggang kirinya. Hanya sedetik. Benar-benar hanya 1 detik sebelum dia menutupnya kembali. Tapi mataku cukup tajam. Di layar yang kecil itu, aku melihatnya. Di balik kulit putih pucat pinggang putriku, ada sebuah perban kasa putih yang menempel, dan di pinggiran perban itu, ada rembesan warna merah segar. Darah. Itu bukan luka jatuh. Itu bukan luka lecet. Itu adalah bekas sayatan pisau bedah. Laras. Apa itu? Mereka apakan kamu? Jeritku histeris. Tiba-tiba pintu di belakang Laras terbuka kasar. Nyonya Ratna masuk dengan wajah merah padam. Dia merebut telepon dari tangan Laras. Waktunya habis. Bentak Nyonya Ratna. Wajah anggunnya hilang.
berganti dengan wajah bengis. Kau apakan anakku? Iblis! Kenapa ada darah di pinggangnya? Teriakku pada layar. Nyonya Ratna menatapku dingin. Sangat dingin hingga membuat nyaliku menciut sesaat. Anakmu baru saja jatuh dari tangga. Kami sudah merawatnya. Jangan berlebihan, Surti. Atau kau mau perjanjian ini batal dan kau kembalikan 50 juta itu sekarang juga? Aku tidak peduli uangnya. Kembalikan anakku. Hati-hati bicaramu. Laras baik-baik saja. Dia sedang kami persiapkan untuk ujian kenaikan kelas minggu depan. Jangan ganggu konsentrasinya. Klek. Sambungan diputus sepihak. Layar menjadi gelap. Aku melempar telepon itu ke meja saking marahnya. Napasku memburu. Air mataku tumpah bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang membakar dada. Jatuh dari tangga. Luka di pinggang kiri yang rapi tertutup perban. Aku orang bodoh. Aku tidak sekolah tinggi. Tapi aku tahu ayam yang disembelih. Aku tahu letak organ tubuh. Pinggang kiri. Disitulah letak ginjal. Mereka sudah mengambil sesuatu dari tubuh kecil putriku. Dan jika ujian kenaikan kelas yang dimaksud Nyonya Ratna adalah operasi berikutnya, mungkin kali ini mereka akan mengambil sesuatu yang membuat Laras tidak bisa bangun lagi selamanya. Aku menatap kalender dinding. Masih ada 1 tahun sisa kontrak. Tapi aku tidak bisa menunggu. Persetan dengan kontrak, persetan dengan uang 50 juta, persetan dengan ancaman orang kaya. Malam itu, Bu Surti si penjual nasi yang penurut telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang siap membakar dunia demi menyelamatkan anaknya. Aku bangkit, membuka lemari, dan mengambil sebuah tas besar. Aku memasukkan beberapa baju, uang tunai hasil tabunganku selama 2 tahun, dan sebuah pisau dapur yang tajam. Tunggu ibu. Laras. Ibu datang menjemputmu. Siapapun yang menghalangi ibu, akan ibu hadapi. Meskipun dia punya uang setinggi gunung, ibu tidak takut. Aku keluar dari warung, mengunci pintu gembok besi dengan bunyi klak yang keras di tengah malam yang sunyi. Hujan mulai turun rintik-rintik, sama seperti hari Laras pergi. Tapi kali ini, aku tidak akan menangis di bawah hujan. Perjalananku menuju Menteng dimulai. Perjalanan seorang ibu menembus tembok tebal kekuasaan orang kaya. Taksi biru yang kutumpangi melaju membelah hujan deras Jakarta. Wiper kaca depan bergerak panik ke kiri dan ke kanan, seirama dengan detak jantungku yang tak karuan. Sopir taksi sesekali melirikku lewat kaca spion. Mungkin curiga melihat seorang wanita paruh baya dengan mata sembab dan tas besar duduk memeluk tasnya erat-erat seperti memeluk bom. Mau kemana sebenarnya, Bu? Ini sudah masuk kawasan Menteng. Muter-muter saja dari tadi. Tanya sopir itu dengan nada kesal. Jalan Cendana Wangi, Pak. Gang samping pos Satpam. Jawabku singkat. Aku tidak langsung menuju rumah Nyonya Ratna. Itu bunuh diri namanya. Rumah itu dijaga Satpam 24 jam. Di pagar tembok setinggi 3 meter dengan kawat berduri. Aku butuh strategi. Aku butuh orang dalam. Dan satu-satunya harapanku adalah Pak Rahmat. Taksi berhenti di depan sebuah kontrakan petak kecil di belakang gedung-gedung tinggi. Pak Rahmat, yang baru saja selesai sholat Isya, terkejut bukan main melihatku berdiri di depan pintunya dengan baju basah kuyup. Bu Surti? Astaga, ada apa malam-malam begini? Tanpa babi Bu, aku langsung bersimpu di kakinya. Harga diriku sudah hilang. Yang ada hanya rasa putus asa. Pak Rahmat, tolong saya. Tolong Laras. Dia dalam bahaya, Pak. Saya harus masuk ke rumah Nyonya Ratna malam ini juga. Pak Rahmat buru-buru menarikku berdiri dan menyuruhku masuk. Istrinya memberiku handuk kering dan teh hangat. Dengan suara bergetar dan air mata bercucuran, ku ceritakan semuanya. Tentang Laras yang pucat, tentang sarung tangan, dan tentang perban berdarah di pinggangnya. Wajah Pak Rahmat berubah pucat pasi. Dia mengusap wajahnya kasar, lalu menghela napas panjang yang terdengar berat. Firasat saya benar, gumam Pak Rahmat. Dulu, waktu saya masih kerja di sana, saya sering antar Denny,
anak kandung mereka, ke rumah sakit swasta di Singapura. Denny itu ginjalnya rusak, Bu. Butuh donor. Tapi cari donor yang cocok itu susah setengah mati. Jadi, anak saya. Suaraku tercekak. Anak saya dijadikan suku cadang? Pak Rahmat mengangguk lemah. Kemungkinan besar, Bu. Mereka orang kaya. Mereka pikir nyawa orang miskin bisa dibeli. Dulu, anak asuh sebelum laras, si Budi, hilang begitu saja setelah Denny menjalani operasi cangkok kornea mata. Saya pikir cuma kebetulan, tapi kalau sekarang laras, saya harus masuk, Pak. Kasih tahu saya caranya. Desaku. Pak Rahmat menggeleng keras. Gila kamu, Surti. Rumah itu benteng. Ada CCTV di setiap sudut. Ada anjing herder di halaman belakang. Kalau kamu ketahuan, kamu bisa dituduh maling. Atau lebih parah, dilenyapkan diam-diam. Saya tidak takut mati, Pak. Kalau Laras mati, saya juga mati. Aku menatap mata tua Pak Rahmat dengan nyalang. Bapak punya anak cucu, kan? Bayangkan kalau itu cucu Bapak. Pak Rahmat terdiam. Dia menatap foto cucunya di dinding. Hati nuraninya berperang melawan ketakutan. Akhirnya, dia berdiri dan mengambil sebuah denah kasar dari laci mejanya. Besok pagi, kata Pak Rahmat pelan. Setiap hari Senin subuh, jam 4 pagi, ada truk catering langganan yang antar bahan makanan organik dan obat-obatan khusus lewat pintu belakang. Sopirnya teman ngopi saya. Namanya Kang Asep. Catering? Iya. Nyonya Ratna gila kebersihan. Dia tidak mau belanja di pasar biasa. Semua sayur dan daging diantar khusus. Kamu bisa menyusup lewat sana. Kang Asep biasanya butuh kernet untuk angkat galon air mineral ke dapur kotor. Saya bisa bujuk dia. Rencana itu gila. Tapi itu satu-satunya jalan. Pukul 03.30 pagi. Langit Jakarta masih gelap gulita. Udara dingin menusuk tulang. Aku sudah berganti pakaian. Bukan lagi kebaya batik. Tapi kaos oblong lusuh dan celana training longgar milik istri Pak Rahmat. Ditambah topi kumal untuk menutupi wajahku. Truk box pendingin berwarna putih berhenti di pinggir jalan. Pak Rahmat berbicara serius dengan Kang Asep. Seorang pria Sunda bertubuh kurus. Awalnya Kang Asep menolak. Menggeleng-gelengkan kepala. Tapi setelah Pak Rahmat menyelipkan beberapa lembar uang merah uang tabunganku ke tangannya, dia akhirnya mengangguk terpaksa. Ingat ya, Bu, Ibu cuma kernet gantiin adik saya yang sakit. Jangan ngomong apa-apa. Tundukkan kepala. Angkat galon, taruh di dapur, langsung balik ke truk. Kalau Ibu macam-macam, saya yang kena. Ancam Kang Asep. Siap, Kang. Terima kasih, bisikku. Aku naik ke kursi penumpang truk itu. Truk melaju menembus jalanan sepi menuju kawasan elit Menteng. Semakin dekat ke rumah itu, semakin dingin tanganku. Di saku celanaku, gagang pisau dapur terasa keras menekan paha. Aku berdoa dalam hati, Gusti, lindungi hamba. Hamba tidak berniat jahat. Hamba hanya ingin mengambil hak hamba. Truk berbelok masuk ke gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Seorang satpam berseragam safari biru tua, lengkap dengan pentungan, menghentikan truk. Dia menyenter wajah Kang Asep, lalu menyenter wajahku. Aku menahan napas. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Aku menunduk dalam-dalam, pura-pura sibuk merapikan faktur jalan. Tumben bawa kernet baru, Sep? Tanya satpam itu curiga. Iya. Pak, si Ujang lagi demam berdarah. Ini bibi saya dari kampung, tenaganya badak. Jawab Kang Asep santai sambil menyodorkan sebungkus rokok. Satpam itu tertawa, mengambil rokoknya. Ya sudah, masuk. Jangan lama-lama. Nyonya lagi sensitif hari ini. Katanya Denny mau ada tindakan medis penting nanti siang. Tindakan medis penting nanti siang. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telingaku. Waktuku tidak banyak. Mungkin hanya hitungan jam sebelum mereka menyakiti Laras lagi. Truk parkir di area belakang, dekat dapur kotor. Begitu pintu belakang dibuka,
aroma rumah orang kaya langsung tercium. Bukan bau masakan bawang goreng seperti di rumahku, tapi bau pembersih lantai mahal bercampur aroma bunga sedap malam yang entah kenapa terasa mistis. "Ayo, angkat galonnya," perintah Kang Asep. Aku memanggul galon air mineral di bahu kananku. Berat, tapi beban di hatiku jauh lebih berat. Kami berjalan menuju pintu dapur. Seorang asisten rumah tangga berseragam putih hitam membukakan pintu tanpa melihat wajah kami. "Taruh di pojok situ. Jangan berisik. Tuan muda sedang istirahat," katanya ketus. Begitu Kang Asep lengah saat meminta tanda tangan surat jalan, aku melihat celah. Ada sebuah pintu kecil di samping kulkas besar yang sedikit terbuka. Itu pintu menuju lorong pelayan. Dengan gerakan cepat seperti kucing, aku menyelinap masuk ke pintu itu saat tidak ada yang melihat. Aku meninggalkan Kang Asep dan truknya. Sekarang, aku sendirian di dalam perut monster ini. Rumah ini sangat besar. Lantainya marmer dingin yang membuat telapak kaki telanjangku gemetar. Lorong itu sunyi senyap. Di dinding-dinding tergantung lukisan-lukisan abstrak yang menakutkan wajah-wajah yang terdistorsi. Siapa yang memasang lukisan seram begini di rumah yang ada anak kecilnya? Aku berjalan berjingkat-jingkat, menaiki tangga pelayan menuju lantai 2. Berdasarkan info Pak Rahmat, kamar anak-anak ada di lantai 2 sayap kiri, sedangkan kamar perawatan khusus ada di lantai 2 sayap kanan. Aku mencapai lantai 2. Di sini, karpet tebal meredam langkah kakiku. Suasananya berbeda. Lebih dingin. AC dipasang pada suhu terendah. Bau obat-obatan dan antiseptik mulai tercium samar-samar, mengalahkan bau bunga sedap malam. Aku mengintip dari balik vas bunga besar setinggi manusia. Lorong sayap kanan dijaga oleh seorang perawat berseragam putih yang duduk di meja jaga, sedang sibuk main HP. Sial. Ada penjaga. Aku memutar otak. Bagaimana cara melewatinya? Mataku menangkap sebuah panel listrik di dinding dekat tangga. Tanpa pikir panjang, aku mencabut sekring utama untuk lantai 2. Klek. Lampu di lorong padam seketika. Kok mati lampu? Terdengar suara perawat itu kaget. Dia menyalakan senter HP-nya dan berjalan menjauh menuju panel listrik di ujung lorong satunya. Ini kesempatanku. Dalam kegelapan, aku berlari kecil melintasi lorong. Jantungku memburu. Kamar 1, kamar 2, kamar 3. Pintu kamar 3 sedikit berbeda. Pintunya tebal, dilapisi peredam suara, dan ada kaca kecil di tengahnya. Aku mengintip lewat kaca itu. Pemandangan di dalam membuat darahku mendidih sekaligus membeku. Itu bukan kamar tidur anak perempuan. Itu kamar rumah sakit VIP. Ada tiang infus, monitor detak jantung yang berbunyi bip, 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 pelan, dan sebuah tempat tidur besi. Di atas tempat tidur itu, terbaring tubuh kecil yang sangat kukenal. Laras. Dia tertidur pulas. Terlalu pulas. Wajahnya sepucat kertas. Di hidungnya terpasang selang oksigen. Dan di samping tempat tidur itu, ada Nyonya Ratna yang sedang berdiri, mengelus rambut Laras dengan tangan yang memakai sarung tangan lateks. Aku menekan gagang pintu perlahan. Terkunci. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah tangga utama. Suara sepatu kulit laki-laki. Aku panik. Aku tidak bisa kembali ke tangga pelayan karena perawat tadi pasti sudah di sana. Aku melihat sekeliling. Ada sebuah lemari linen, tempat simpan spray dan handuk, tepat di sebelah kamar Laras. Aku melompat masuk ke dalam lemari itu dan menutup pintunya, menyisakan celah sekecil lidi untuk mengintip. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamar Laras. Seorang pria tinggi besar dengan jas dokter berwarna putih muncul. Di belakangnya, Tuan Wijaya suami Ratna yang berwajah keras. Pintu kamar Laras dibuka dari dalam oleh Ratna. "Bagaimana kondisinya, Dok?" tanya suara berat Tuan Wijaya. "Stabil," jawab dokter itu dingin. "Hemoglobinnya sudah cukup. Ginjal kanannya berfungsi sangat baik. Ukurannya pas sekali untuk menggantikan ginjal kiri Denny yang sudah gagal total."
Bagus, kata Ratna. Suaranya terdengar bahagia, tapi kebahagiaan yang kejam. Anak kampung ini memang bibit unggul. Kuat sekali dia. Operasi pengambilan sumsum tulang belakang bulan lalu saja dia pulih cepat. Aku membekap mulutku sendiri di dalam lemari yang gelap. Air mataku tumpah tanpa suara. Sumsum tulang belakang? Jadi selama ini, sakit pinggang itu. Ya Tuhan, mereka mencincang anakku pelan-pelan. Jam berapa kita mulai? Tanya Tuan Wijaya. Jam 1 siang ini. Siapkan ruang operasi di basement. Kita ambil ginjal kanannya hari ini. Setelah itu, ya, sisanya tidak terlalu berguna. Mungkin kornea matanya bisa kita simpan di bank organ pribadi Bapak untuk cadangan masa depan, jawab dokter. Itu santai seolah sedang membicarakan suku cadang mobil. Bereskan saja sisanya nanti malam. Bilang ke ibunya kalau anaknya meninggal karena demam berdarah mendadak. Kasih uang duka 10 juta. Bereskan? Sahut Ratna sambil tertawa kecil. Iblis. Mereka semua iblis berwajah manusia. Mereka masuk ke dalam kamar, menutup pintu rapat-rapat. Tubuhku gemetar hebat karena amarah yang tak tertahankan. Rasa takutku hilang entah kemana, digantikan oleh naluri membunuh. Aku menggenggam pisau dapur di tanganku erat-erat sampai tanganku memutih. Aku harus mengeluarkan Laras sekarang. Atau tidak sama sekali. Aku menunggu sekitar 5 menit sampai suasana hening. Aku keluar dari lemari linen. Lorong masih sepi karena listrik masih mati dan perawat masih sibuk mencari teknisi. Aku mendekati pintu kamar Laras lagi. Kali ini aku tidak mencoba memutar gagangnya. Aku mengeluarkan kawat kecil yang sudah disiapkan Pak Rahmat. Dia dulu pernah diajari cara membobol kunci sederhana oleh sopir lain. Kunci pintu kamar ini canggih, tapi kunci manualnya masih model lama. Krek, 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 klaik. Pintu terbuka. Aku menyelinap masuk. Ruangan itu dingin sekali. AC-nya pasti diatur 16 derajat. Ratna dan Tuan Wijaya tidak ada di ruangan itu. Mungkin mereka masuk ke ruangan tembus di sebelahnya ruang santai untuk bicara dengan dokter. Hanya ada Laras yang terbaring tak berdaya. Aku berlari kecil ke sisi tempat tidur. Laras. Duk, bangun nak. Ibu datang. Bisikku sambil mengguncang bahunya pelan. Laras tidak bergerak. Napasnya teratur tapi berat. Efek obat bius. Laras. Ini ibu. Bangun. Aku menepuk pipinya agak keras. Kelopak mata Laras bergetar. Perlahan, mata itu terbuka sedikit. Sayu, kosong, seperti orang mabuk. Dia menatapku, tapi tidak fokus. Ibu? Bisiknya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Ibu? Laras mimpi ya? Bukan mimpi sayang. Ini ibu. Ayo kita pulang. Kita harus lari. Aku mencoba mengangkat tubuh Laras. Ya Tuhan. Dia ringan sekali. Tulang berbalut kulit. Kemana pipi gembil anakku? Kemana daging montoknya? Aku mencabut selang infus di tangannya kasar. Darah menetes sedikit. Laras meringis, tapi dia terlalu lemah untuk berteriak. Aku mencabut selang oksigennya. Aku menggendong Laras di punggungku, menggendong nyawaku yang tinggal separuh. Tapi saat aku berbalik menuju pintu, tiba-tiba lampu ruangan menyala terang benderang. Listrik sudah nyala kembali. Dan di ambang pintu penghubung, berdiri Nyonya Ratna. Wajahnya kaget sesaat, lalu berubah menjadi murka yang menakutkan. Di tangannya ada gelas anggur yang langsung dia banting ke lantai. Prang! Surti! Teriaknya melengking. Berani-beraninya tikus got masuk ke istanaku. Satpam! Ada penyusup, tangkap dia. Teriakan Ratna menggema ke seluruh rumah. Terdengar derap langkah kaki berlarian dari segala arah. Aku tidak punya pilihan. Pintu keluar sudah diblokir. Aku melihat ke jendela. Lantai 2. Di bawah sana ada kolam renang. Aku menatap Ratna dengan tatapan yang membuat wanita kaya itu mundur selangkah. Tatapan seorang ibu yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan.
Aku mencabut pisau dapur dari pinggangku, mengacungkannya ke arah Ratna. Maju selangkah. Aku robek mulutmu. Geramku. Suaraku bukan lagi suara Mbok Surti penjual gorengan. Itu suara binatang buas. Ratna terdiam, ketakutan melihat kilatan pisau itu. Aku memanfaatkan detik itu. Aku menendang kaca jendela dengan kursi besi di samping tempat tidur. Prang! Kaca pecah berantakan. Angin pagi menerobos masuk. Di bawah sana, air kolam renang berwarna biru tenang. Pegangan yang erat, Nduk, bisikku pada Laras yang setengah sadar di punggungku. Ibu tidak akan melepaskanmu. Tidak akan pernah lagi. Dan dengan satu tarikan napas panjang, aku melompat ke dalam kehampaan. Bir! Air dingin menyergap tubuhku seperti ribuan jarum es. Suara bising dunia seketika lenyap, tergantikan oleh gemuruh gelembung udara dan tekanan air yang menusuk telinga. Aku terhempas ke dasar kolam renang yang dalam. Sakit. Punggungku terasa remuk menghantam air. Tapi rasa sakit itu tidak ada artinya. Pikiranku hanya satu. Laras. Di punggungku, ikatan tanganku melonggar. Tubuh Laras melayang lepas dariku di dalam air. Mata anakku tertutup, rambut panjangnya mengambang seperti rumput laut. Dia tidak bergerak. Dia tenggelam. Tidak, teriakku dalam hati. Dengan sisa tenaga yang dipompa oleh adrenalin seorang ibu, aku mengabaikan rasa perih di paru-paru. Aku menjejak dasar kolam, meluncur menangkap tangan mungil Laras. Kurai pinggangnya, kudekap erat di dadaku, lalu aku menendang air sekuat tenaga menuju permukaan. Kepala kami menyembul ke permukaan. Aku terbatuk-batuk, memuntahkan air kaporit yang pahit. Hujan deras masih mengguyur, menyamarkan suara napasku yang memburu. Di atas sana, di jendela lantai 2 yang pecah, Nyonya Ratna berteriak-teriak seperti orang gila. Tembak! Jangan biarkan mereka lolos. Anjing! Lepaskan anjing! Gonggongan anjing herder terdengar sahut-menyahut dari arah halaman samping. Suara langkah kaki satpam bergedebuk mendekat ke area kolam renang. Lampu sorot mulai menyapu permukaan air. Aku tidak boleh naik ke tepi kolam. Itu sama saja menyerahkan diri untuk diterkam. Aku melihat ke sekeliling. Kolam renang ini model infinity pool, yang ujungnya berbatasan langsung dengan tembok belakang rumah yang tinggi. Di balik tembok itu, aku tahu, ada sungai kecil Kali Ciliwung yang memisahkan surga orang kaya ini dengan kampung kumuh di seberangnya. Aku berenang menyeret Laras menuju tepi kolam yang berbatasan dengan tembok. Ada saluran pembuangan air di sana, sebuah celah sempit di bawah pagar besi yang berkarat. Celah itu penuh lumut dan sampah daun, tapi itu satu-satunya jalan keluar. Tahan napas, nak, bisikku, meski aku tahu Laras tidak mendengarku. Aku menyelam lagi, menyeret Laras melewati celah sempit itu. Bahuku tergores besi berkarat. Perihnya bukan main, darahku bercampur dengan air kolam. Tapi aku terus mendorong. Kepala Laras berhasil lolos, lalu badanku. Kami keluar di sisi lain tembok. Kami jatuh berguling di tanah berlumpur di bantaran kali. Bau busuk sampah dan limbah langsung menyengat hidung, menggantikan aroma kaporit dan bunga sedap malam. Tapi bagiku, ini adalah aroma kebebasan. Di atas tembok, senter para satpam menyorot-nyorot ke arah kali. Mana mereka? Cek ke sungai. Teriak suara berat seorang pria. Arusnya deras. Pak. Mungkin sudah hanyut. Jawab yang lain. Aku mendekap mulut Laras, bersembunyi di balik rimbunan pohon pisang liar dan tumpukan sampah plastik. Tubuh kami gemetar kedinginan. Laras mulai sadar, merintih pelan. Diam ya, sayang. Jangan bersuara, bisikku di telinganya. Para satpam itu menyisir pinggir tembok sebentar. Lalu suara mereka menjauh. Mereka pikir kami hanyut terbawa arus sungai yang sedang pasang karena hujan. Aku menunggu 10 menit untuk memastikan aman. Setelah hening, aku mencoba berdiri. Kakiku lemah seperti jeli. Aku menggendong Laras lagi di depan dada, melindunginya dari hujan dengan tubuhku sendiri. Kami harus pergi dari sini.
Tapi kemana? Aku tidak bisa kembali ke kontrakan Pak Rahmat, itu tempat pertama yang akan mereka cari. Aku tidak bisa ke terminal bus, CCTV ada di mana-mana. Orang kaya seperti Wijaya pasti punya mata-mata di kepolisian. Aku menatap ke seberang kali. Di sana, lampu-lampu gubuk reot berkedip-kedip suram. Kampung Pulo. Tempat di mana orang-orang yang dibuang oleh Jakarta berkumpul. Di sana, hukum rimba berlaku. Tapi solidaritas sesama orang miskin lebih kuat daripada tembok beton. Aku menuruni tebing kali yang licin, terpeleset berkali-kali. Tubuhku penuh lumpur hitam. Aku menyeberangi jembatan bambu reot yang bergoyang diterpa angin. Sampai di seberang, aku masuk ke labirin gang sempit yang becek. Lorong-lorong ini begitu sempit. Hanya muat satu motor. Bau got, bau ikan asin, dan suara tangisan bayi terdengar dari balik dinding-dinding triplek. Tiba-tiba, seorang pemuda bertato yang sedang nongkrong di pos ronda menatapku curiga. "Woi, siapa lu? Maling ya?" Bentaknya sambil membuang puntung rokok. Aku berhenti. Tubuhku basah kuyup, penuh lumpur, menggendong anak yang pucat pasi. Aku menatap pemuda itu dengan mata memohon. "Tolong mas, saya bukan maling. Saya dikejar rentenir. Anak saya sakit, bohongku. Di Jakarta, dikejar rentenir adalah alasan yang paling masuk akal dan paling memancing simpati." Pemuda itu menatap Laras yang terkulai lemas. Wajah garangnya melunak. Dia melihat darah yang merembes dari bahuku dan perban di pinggang Laras yang basah. "Anak lu pucet banget, Bu. Masuk dulu sini, neduh di pos," katanya sambil menggeser duduknya. "Gak bisa, Mas. Orang-orang itu, mereka bawa mobil hitam. Mereka kejam. Saya harus pergi jauh," jawabku terengah-engah. "Tolong, Mas tahu jalan tikus yang tembus ke pasar rumput?" Pemuda itu mengangguk. "Lewat gang buntu di sana, tembus kuburan, terus lurus aja. Nanti keluar di belakang pasar. Tapi hati-hati, Bu. Gelap." "Terima kasih, Mas. Semoga Gusti membalas kebaikan Mas." Aku kembali berlari tertatih-tatih. Kakiku yang telanjang sudah mati rasa, mungkin sudah banyak luka tergores kaca atau paku. Tapi aku tidak peduli. Kami menembus area pemakaman umum yang gelap gulita. Batu-batu nisan menjadi penunjuk jalan. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis yang menusuk tulang. Laras mulai menggigil hebat. Giginya bergemeretuk. "Ibu. Dingin. Sakit. Sabar ya nak. Sebentar lagi sampai. Sebentar lagi kita cari obat," hiburku sambil mempererat pelukan. "Aku butuh tempat yang aman. Tempat yang tidak akan dicurigai." Tiba-tiba aku teringat seseorang. Mbok Yem. Mbok Yem adalah dukun pijat tua yang dulu pernah mengobati kakiku saat keseleo parah di pasar. Rumahnya ada di daerah Manggarai, di pinggir rel kereta api, di kawasan yang sangat padat dan kumuh. Polisi jarang mau masuk ke sana karena takut dikeroyok warga. 1 jam aku berjalan kaki menyeret tubuh yang sudah remuk redam. Akhirnya aku melihat gubuk berdinding seng karatan itu. Lampu minyak masih menyala di terasnya. Mbok Yem biasa terjaga malam untuk memijat kuli panggul pasar. "Mbok Yem. Mbok," panggilku lirih sambil menggedor pintu kayunya. Pintu terbuka. Wajah keriput Mbok Yem muncul. Matanya menyipit melihat hantu lumpur di depannya. "Siapa ini?" "Gusti Allah." "Surti? Kenapa kamu kayak mayat hidup begini?" Aku ambruk di pelukan wanita tua itu. "Tolong Laras, Mbok. Tolong anakku." Di dalam gubuk Mbok Yem yang sempit tapi hangat, aku meletakkan Laras di atas dipan bambu. Mbok Yem dengan cekatan mengambil air hangat dan kain bersih. Dia membuka baju Laras yang basah. Saat dia melihat perban di pinggang Laras, dia terkesiap. "Ini bukan luka biasa, Surti. Ini luka bedah," desis Mbok Yem. Tangannya yang keriput tapi ahli meraba sekitar luka itu. Jahitannya rapi, tapi masih baru. "Dan lihat ini." Mbok Yem menunjuk lengan Laras. Ada banyak bekas suntikan kecil-kecil yang membiru,
Anakmu dijadikan kelinci percobaan, Surti? Tanya Mbok Yem dengan mata berkaca-kaca. Aku menangis terseduh-seduh sambil menceritakan semuanya. Tentang ginjal, tentang Nyonya Ratna, tentang pelarian kami. Mbok Yem menggeram marah. Dia mengambil ramuan bobok tumbukan beras kencur dan daun sirih. Lalu dengan hati-hati membersihkan luka di pinggang Laras dan mengganti perbannya dengan kain bersih yang sudah direbus air panas. Anak ini kuat. Tapi dia butuh dokter beneran. Surti, luka dalamnya harus diperiksa. Aku cuma bisa obati luarnya dan kasih jamu biar badannya anget, kata Mbok Yem. Saya nggak berani ke rumah sakit, Mbok. Mereka pasti cari saya di sana. KTP saya, data saya, mereka punya semua. Mbok Yem terdiam, berpikir keras sambil menyuapkan teh manis hangat ke mulut Laras. Laras meminumnya sedikit, lalu batuk-batuk. Ibu. Panggil Laras lemah. Iya, Nak. Ibu di sini. Aku menggenggam tangannya. Laras nakal ya, Bu? Pertanyaan itu menghantam dadaku seperti palu godam. Apa? Kenapa Laras bilang begitu? Ibu Ratna bilang. Ginjal Laras diambil karena Laras nakal. Laras harus bayar biaya makan dan sekolah mahal dengan ginjal Laras, katanya. Itu bakti anak pada orang tua asuh. Air mata meleleh dari sudut mata Laras. Astagfirullah. Mbok Yem menutup mulutnya, ngeri mendengar kepolosan yang dinodai kebohongan sekeji itu. Aku memeluk Laras erat-erat, mencium keningnya yang panas. Tidak. Nak. Itu bohong. Mereka orang jahat. Laras anak baik. Laras tidak berhutang apa-apa pada mereka. Justru mereka yang mencuri dari Laras. Maafkan ibu, Nak. Ibu yang salah sudah kirim Laras ke sana. Sudah. Surti. Jangan disesali sekarang. Potong Mbok Yem tegas. Sekarang kita harus mikir. Kamu nggak bisa lama-lama di sini. Mata-mata orang kaya itu banyak. Besok pagi pasti sudah ada sayembara pencarian orang hilang. Saya harus kemana, Mbok? Mbok Yem menatapku tajam. Kamu punya kampung halaman kan? Di Jawa? Ada. Di Wonogiri. Tapi sudah lama sekali saya tidak pulang. Rumah orang tua saya sudah dijual. Pulanglah. Jakarta bukan tempatmu lagi. Di kampung, orang lebih peduli tetangga. Kalau ada orang asing masuk, pasti ketahuan. Tapi jangan naik bus atau kereta dari stasiun besar. Itu bunuh diri. Mbok Yem merogoh kutangnya, mengeluarkan gulungan uang lusuh. Ini ada sedikit simpanan. Besok subuh, ada truk sayur tetangga sebelah yang mau balik ke Jawa Tengah. Kamu bisa numpang di bak belakang, sembunyi di antara keranjang kol. Baunya nggak enak, tapi aman dari pemeriksaan polisi. Aku menolak uang itu. Jangan, Mbok. Mbok juga butuh. Ambil. Buat beli makan Laras di jalan. Bentak Mbok Yem galak, tapi matanya basah. Nyawa anakmu lebih mahal dari uang ini. Pergilah sejauh mungkin. Sembunyikan anakmu sampai dia sembuh. Pukul 04.00 pagi. Langit timur mulai memerah samar. Aku dan Laras sudah meringkuk di bak belakang truk sayur tua yang bau busuk sayuran. Kami ditutupi terpal biru yang tebal. Truk itu batuk-batuk saat mesinnya dinyalakan, lalu bergerak perlahan meninggalkan Jakarta. Dari celah terpal, aku melihat gedung-gedung tinggi Jakarta yang perlahan menjauh. Gedung-gedung tempat iblis berwajah malaikat bersemayam. Aku mendekap Laras yang tertidur pulas karena ramuan jamu Mbok Yem. Kita pulang, Nak, bisikku. Kita cari keadilan dengan cara kita sendiri. Tapi aku belum tahu bahwa tangan kekuasaan Tuan Wijaya jauh lebih panjang dari yang kubayangkan. Mereka tidak akan melepaskan donor cadangan mereka semudah itu. Di tengah perjalanan nanti, ujian yang lebih besar sedang menunggu kami. Jalur Pantura, jalanan legendaris yang membentang sepanjang pantai utara Jawa, urat nadi kehidupan sekaligus jalan neraka bagi mereka yang lengah. Debu, asap knalpot hitam, dan raungan klakson truk tronton menjadi musik pengiring pelarian kami. Di dalam bak truk yang gelap dan pengap, aku mendekap Laras di antara tumpukan karung kol dan wortel,
Bau busuk sayuran yang mulai layu bercampur dengan bau keringat dan obat herbal Mbok Yem. Truk berguncang hebat setiap kali melibas jalanan berlubang, membuat Laras merintih dalam tidurnya. Setiap guncangan itu seperti pisau yang mengiris hatiku, membayangkan jahitan di pinggang anakku yang mungkin robek kembali. Sabar Yanduk, sedikit lagi, bisikku sambil mengusap keringat dingin di dahi Laras. Badannya panas tinggi, infeksi mulai menyerang. Aku tahu jamu Mbok Yem hanya penahan sementara. Laras butuh antibiotik. Laras butuh dokter. Sopir truk ini, Pak Tejo, adalah pria tua asal Tegal yang pendiam. Dia tidak banyak bertanya saat aku naik, hanya kasihan melihat wanita menggendong anak sakit. Dia membiarkan kami menumpang secara gratis, sebuah kemewahan yang langka di zaman edan ini. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 9 pagi, truk melambat dan berbelok masuk ke sebuah rest area besar di daerah Indramayu. Bu, turun sebentar ya. Mesinnya panas. Saya mau isi air radiator sama ngopi sebentar. Ibu kalau mau ke toilet hati-hati. Jangan jauh-jauh, teriak Pak Tejo dari depan. Aku mengintip dari balik terpal. Rest area itu ramai sekali. Bus-bus antar kota berjejer. Pedagang asongan berlarian. Tapi mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di dekat pintu keluar rest area, terparkir dua mobil SUV hitam besar dengan kaca gelap. Mobil jenis Pajero yang identik dengan pejabat atau orang kaya yang arogan. Di samping mobil itu, berdiri 4 orang pria berbadan tegap, berambut cepak, mengenakan kemeja safari hitam. Mereka bukan polisi. Mereka terlihat seperti debt collector atau preman bayaran kelas atas. Mereka memegang foto. Mereka menghentikan setiap mobil keluarga dan truk yang lewat, memeriksa wajah penumpang dengan kasar. Itu mereka. Desisku pelan. Tangan Wijaya sudah sampai ke sini. Mereka menutup akses keluar Jakarta. Mereka melakukan penyekatan ilegal. Tiba-tiba, salah satu pria itu melihat truk Pak Tejo yang baru parkir. Dia memberi kode pada temannya. 2 orang berjalan mendekat ke arah truk kami. Jantungku berdegup kencang. Lebih keras dari suara mesin diesel. Aku tidak bisa lari. Kalau aku turun, aku langsung tertangkap. Woi, Pak Tua. Bentak salah satu preman itu pada Pak Tejo yang sedang membuka kap mesin. Bawa penumpang enggak? Pak Tejo terlonjak kaget. Enggak mas. Cuma bawa sayur. Jangan bohong lu. Buka bak belakang. Perintah preman itu sambil menepuk-nepuk besi bak truk dengan tongkat bisbol. Waduh, mas. Jangan. Itu sayur mau diantar ke pasar. Kalau dibuka-buka nanti rusak. Saya dimarahin bos. Pak Tejo mencoba menghalangi. Beg. Satu pukulan mendarat di perut Pak Tejo. Orang tua itu terbungkuk kesakitan. Banyak bacot lu. Buka atau gua bakar truk lu. Di dalam bak, aku membekap mulut Laras yang mulai terbangun karena keributan. Aku melihat sekeliling dengan panik. Tidak ada jalan keluar. Hanya tumpukan karung kol. Suara langkah kaki berat menaiki ban belakang truk. Tali terpal mulai ditarik. Cahaya matahari menerobos masuk. Sret. Terpal dibuka lebar. Pria berwajah sangar dengan bekas luka di pipi Kodet, melongo ke dalam. Matanya menyapu tumpukan sayuran. Aku sudah mengubur diriku dan Laras di bawah tumpukan karung wortel di pojok paling dalam. Kami tertimbun sayuran, hanya menyisakan celah kecil untuk bernapas. Bau tanah dan sayur busuk menusuk hidung. Kosong bos. Cuma sayur busuk. Teriak si Codet setelah menusuk-nusuk beberapa karung dengan tongkatnya. Tongkat itu meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala Laras. Cih! Dasar sopir gembel. Pergi sana. Mereka menendang ban truk sekali lagi, lalu pergi. Pak Tejo, dengan napas tersengal menahan sakit, buru-buru naik ke kabin dan tancap gas. Truk melaju kencang meninggalkan rest area. Aku baru berani menyembulkan kepala keluar dari tumpukan wortel setelah 10 menit berlalu. Seluruh tubuhku gemetar.
Itu terlalu dekat dengan maut, Bu. Suara Pak Tejo terdengar dari celah jendela kabin belakang. Ibu dicari orang-orang itu ya? Aku diam. Takut dia akan menurunkan kami. Tenang Bu. Saya nggak akan turunin Ibu. Lanjut Pak Tejo, suaranya terdengar marah. Saya benci orang-orang sok jagoan kayak gitu. Mentang-mentang kaya, bisa pukul orang kecil sembarangan. Ibu tenang aja. Saya antar sampai Cirebon. Nanti saya turunin di pasar induk. Di sana banyak lorong tikus. Mobil gede mereka nggak bakal bisa masuk. Air mataku menetes. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siang harinya, kami tiba di pasar induk Cirebon. Pasar itu adalah lautan manusia, becek, bau, dan berisik. Tapi bagiku, ini adalah tempat persembunyian yang sempurna. Pak Tejo memberiku uang 20.000. Buat beli makan Bu. Hati-hati. Aku turun, menggendong Laras, dan langsung membaur dengan kerumunan emak-emak yang sedang belanja grosir. Aku membeli topi caping lebar dan kain jarik bekas untuk menutupi Laras sepenuhnya, seolah-olah dia bayi yang sedang tidur. Tapi Laras semakin panas. Tubuhnya seperti bara api. Dia mulai mengigau. Sakit. Ibu. Sakit. Aku panik. Aku harus mencari apotek. Tapi aku takut keluar ke jalan raya. Aku melihat sebuah klinik kecil tua di ruko pojok pasar yang kumuh. Plangnya sudah miring. Mantri kesehatan. Pak Darsim. Aku berlari ke sana. Di depan klinik, ada beberapa pemuda lokal yang sedang nongkrong, memakai kaos partai dan celana jeans sobek. Mereka menatapku tajam. Ini wilayah kekuasaan mereka. Mau ngapain Bu? Tanya salah satu pemuda berambut gondrong. Anak saya sakit parah Mas. Tolong, mau berobat ke Pak Mantri, jawabku memelas. Belum sempat pemuda itu menjawab, terdengar suara sirine mobil dari arah jalan raya. Dua mobil SUV hitam yang tadi kulihat di Indramayu berhenti tepat di depan gerbang pasar. Rupanya mereka punya pelacak. Atau mungkin ada informan yang melihat kami turun dari truk. 6 orang pria turun. Kali ini mereka memegang senjata tajam yang diselipkan di pinggang. Si Kodet memimpin di depan. Cari perempuan bawa anak kecil. Obrak-abrik tempat ini kalau perlu. Teriak si Kodet. Para pedagang pasar berteriak ketakutan saat preman-preman Jakarta ini mulai menendang keranjang dagangan orang seenaknya. Mereka seperti banteng ngamuk. Aku mundur, terpojok di depan pintu klinik. Si Kodet melihatku. Itu dia, tangkap. Aku memeluk Laras, membalikkan badan melindungi anakku dengan punggungku. Aku memejamkan mata, pasrah menerima nasib. Tapi pukulan itu tidak pernah datang. Why? Siapa yang izinkan kalian bikin rusuh di kandang gue? Sebuah suara berat menggelegar. Aku membuka mata. Seorang pria tua bertubuh pendek tapi kekar, mengenakan kaos singlet putih dan celana komprang hitam, berdiri di hadapanku. Dia memegang sapu lidi, tapi auranya seperti memegang pedang pusaka. Di belakangnya, Pak Mantri Darsim keluar dengan tenang. Pria tua itu adalah Ki Jaya, sesepuh pasar sekaligus jawara, pendekar, yang disegani di daerah itu. Di belakang Ki Jaya, puluhan kuli panggul pasar, tukang becak, dan pemuda setempat mulai berkumpul. Wajah mereka keras. Mereka tidak suka ada orang asing yang arogan di wilayah mereka. Minggir lu, aki-aki bau tanah. Ini urusan Jakarta. Bentak si Kodet sambil mengacungkan goloknya. Ki Jaya tertawa kekeh. Jakarta? Ini Cirebon nak. Di sini ada tata krama. Masuk rumah orang harus kulo nuwun, permisi. Kalian datang, tendang dagangan orang. Takut-takutin ibu-ibu. Itu bukan perilaku laki-laki. Habisi dia. Perintah si Kodet pada anak buahnya. Dua preman Jakarta maju menyerang Ki Jaya. Apa yang terjadi selanjutnya begitu cepat. Ki Jaya tidak banyak bergerak. Dia hanya menggeser kakinya sedikit, menepis tangan preman itu dengan gagang sapu, dan brak, bug.
Dua preman berbadan besar itu terpelanting jatuh ke lumpur pasar. Ki Jaya menggunakan teknik silat lokal yang efektif, mematahkan keseimbangan lawan tanpa tenaga berlebih. "Serang semua!" teriak si Kodet panik. Tapi sebelum mereka bergerak, ratusan pedagang pasar sudah mengepung mereka. Ada yang bawa balok kayu, ada yang bawa pisau daging, ada yang bawa batu. Semangat Korsa, solidaritas. Orang pasar menyala. "Lu sentuh Ki Jaya, lu mati di sini!" teriak seorang tukang daging. Si Kodet melihat sekeliling. Dia sadar dia kalah jumlah. Preman bayaran hanya berani kalau lawan takut. Kalau lawan melawan keroyokan, nyali mereka ciut juga. "Awas lu ya, urusan kita belum kelar," ancam si Kodet sambil mundur masuk ke mobil. Mereka kabur dikejar lemparan batu warga pasar. Setelah mobil itu hilang, Ki Jaya berbalik menatapku. Tatapannya tajam menyelidik, tapi tidak jahat. "Kamu siapa, Nduk? Kenapa dikejar orang-orang itu?" Aku jatuh bersimpuh, mencium tangan Ki Jaya. "Nama saya Surti, Pak. Ini anak saya Laras." Orang-orang itu, mereka orang kaya yang sudah mencuri ginjal anak saya. Sekarang mereka mau membunuh kami untuk menghilangkan bukti. Suasana pasar hening seketika. Para ibu-ibu pedagang menutup mulut kaget. Pak Mantri Darsim langsung maju, memeriksa Laras. Ya Allah, badannya panas sekali. "Bawa masuk, cepat bawa masuk," perintah Pak Mantri. Ki Jaya memegang bahuku. Wajah tuanya mengeras menahan amarah. "Mencuri ginjal. Edan. Benar-benar biadab." Di dalam klinik sederhana itu, Pak Mantri membersihkan luka Laras dengan benar. Dia menyuntikkan antibiotik dan memberinya infus. "Lukanya infeksi, Bu. Untung Ibu cepat sampai sini. Kalau telat sehari lagi, nyawanya bisa lewat," kata Pak Mantri sambil menggelengkan kepala melihat jahitan di pinggang Laras. "Jahitan ini rapi sekali. Ini kerjaan dokter ahli." "Benar kata Ibu, ini sindikat terencana." Ki Jaya duduk di kursi kayu, merokok kreteknya dalam-dalam. Asap mengepul memenuhi ruangan. "Surti," panggil Ki Jaya. "Kamu tidak bisa lari terus. Mereka punya uang, punya kuasa. Sampai lubang semut pun kamu akan dikejar. Saya harus bagaimana, Ki? Saya cuma mau pulang ke Wonogiri. Saya mau sembunyi." Ki Jaya menggeleng. "Wonogiri terlalu jauh. Dan kalau kamu sampai di sana pun, siapa yang melindungimu? Rumahmu sudah tidak ada." Dia terdiam sejenak, menatap Laras yang mulai tidur tenang karena obat. "Saya punya saudara seperguruan. Namanya Gus Miftah. Dia punya pesantren di kaki Gunung Slamet, daerah terpencil yang susah dijangkau sinyal HP. Di sana tempatnya anak-anak yatim dan orang-orang terbuang. Gus Miftah itu orang sakti. Dia tidak takut sama pejabat atau jenderal sekalipun. Bawa anakmu ke sana." "Gunung Slamet?" "Iya. Nanti malam, ikut mobil sayur anak buah saya. Dia akan antar kamu sampai gerbang pesantren. Di sana kamu aman. Sembuhkan anakmu dulu. Kumpulkan tenaga. Lawanmu raksasa, Surti. Kamu tidak bisa menang kalau cuma modal nekat." Malam itu, di tengah hiruk-pikuk pasar Cirebon, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan. Ternyata di dunia yang kejam ini, Tuhan masih menyisakan orang-orang baik di tempat-tempat yang paling bau dan kotor sekalipun. Para pedagang pasar yang miskin itu mengumpulkan sumbangan seikhlasnya. Ada yang kasih beras, ada yang kasih susu kotak, ada yang selipin uang receh kumal ke saku Laras. "Buat si Eneng. Biar cepat sembuh," kata seorang ibu penjual ikan asin dengan gigi ompong. Aku menangis lagi. Kali ini tangis haru. Orang kaya di Menteng mengambil ginjal anakku, tapi orang miskin di pasar Cirebon memberinya nyawa kedua. Perjalananku belum selesai. Tapi sekarang, aku tidak merasa sendirian lagi. Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Slamet ketika truk sayur tua itu akhirnya berhenti mendesis. Udara di sini sangat dingin,
Berbeda jauh dengan panasnya Jakarta atau Cirebon. Dingin yang menusuk kulit, tapi anehnya, memberikan ketenangan di hati. Di hadapanku berdiri sebuah gerbang kayu jati tua yang kokoh, tanpa cat namun berukir indah. Di atasnya tertulis kaligrafi sederhana, Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Tidak ada tembok beton tinggi, tidak ada kawat berduri, hanya pagar tanaman teh-tehan setinggi pinggang yang membatasi area pondok dengan hutan pinus yang rimbun. Sudah sampai, Bu. Ini tempatnya Gus Miftah, kata sopir truk itu pelan, seolah takut memecahkan keheningan pagi. Aku turun sambil memapah Laras. Anakku masih lemah, tapi demamnya sudah turun berkat obat Pak Mantri Darsim. Seorang pria parubaya mengenakan sarung kotak-kotak dan baju koko putih lusuh sedang menyapu halaman masjid. Dia melihat kami, lalu tersenyum. Senyum yang sangat teduh, seolah dia sudah menunggu kedatangan kami sejak lama. Itulah Gus Miftah. Bukan sosok dukun sakti yang kubayangkan, melainkan sosok kiai kampung yang bersahaja. Assalamualaikum, Surti. Laras, sapa Gus Miftah lembut. Aku terkejut. Kiai tahu nama kami. Gus Miftah hanya tertawa kecil. Ki Jaya sudah menelepon lewat wartel desa di bawah. Masuklah, air hangat dan bubur sudah disiapkan oleh para santriwati. Di pesantren ini, waktu seolah berjalan lambat. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan pedagang, tidak ada berita televisi yang berisik. Yang ada hanyalah suara angin gunung, gemericik air wudhu dari pancuran bambu, dan lantunan ayat suci Al-Quran yang bergema setiap waktu sholat. Kami ditempatkan di sebuah bilik kayu kecil di belakang dapur umum. Sederhana, beralaskan tikar pandan, tapi bersih dan wangi kayu cendana. Hari-hari pertama adalah masa penyembuhan. Para santriwati senior bergantian merawat luka Laras dengan telaten. Mereka membersihkan nanahnya, mengoleskan minyak but-but, dan menyuapi Laras dengan ramuan herbal. Tidak ada yang bertanya kenapa. Di sini, orang belajar untuk tidak mengorek luka masa lalu orang lain. Aku bekerja di dapur umum sebagai bentuk rasa terima kasihku. Mengupas singkong, menanak nasi di dandang raksasa, mencuci piring ratusan santri. Pekerjaan kasar ini membantuku melupakan rasa takut. Setiap kali tanganku sibuk, otakku berhenti membayangkan wajah bengis Nyonya Ratna. 3 bulan berlalu. Luka di pinggang Laras mulai mengering, meninggalkan bekas jahitan panjang yang keloid tanda mata abadi dari kejamnya orang kota. Tapi yang lebih penting, cahaya di mata Laras mulai kembali. Dia sudah mau bermain dengan anak-anak santri lain, belajar mengaji, bahkan tertawa lepas saat main kejar-kejaran di kebun teh. Melihat Laras tertawa lagi adalah obat terindah bagiku. Tapi di dalam hatiku, api dendam itu belum padam. Ia hanya berubah wujud. Dari api yang meledak-ledak, menjadi bara dalam sekam yang panas membara. Aku tahu, kami tidak bisa selamanya sembunyi di sini. Cepat atau lambat, Tuan Wijaya akan menemukan jejak kami. Atau lebih buruk lagi, mereka akan mencari korban lain untuk menggantikan Laras. Suatu sore, saat aku sedang menjemur padi di halaman belakang, seorang pria tua yang bekerja sebagai tukang kebun pesantren mendekatiku. Namanya Pak Darto. Orangnya pincang, wajahnya separuh cacat karena luka bakar lama. Dia jarang bicara, selalu menunduk. Surti, panggil Pak Darto dengan suara parau. Aku menoleh. Inggih, Pak Darto. Ada apa? Pak Darto melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang. Lalu dia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya yang kotor. Sebuah foto usang yang sudah pudar warnanya. Anakmu. Dia korban ginjal juga? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Waspada. Darahku berdesir. Bagaimana dia tahu? Pak Darto menyodorkan foto itu. Di foto itu, terlihat Pak Darto yang masih muda, gagah, berseragam sopir, sedang menggendong seorang anak laki-laki gemuk yang tersenyum lebar. Ini Budi. Anak saya, kata Pak Darto. Air mata menetes dari mata satu-satunya yang masih utuh. 5 tahun lalu,
Saya sopir pribadi keluarga Wijaya di Menteng. Duniaku seakan berhenti berputar. Pak Rahmat pernah cerita soal anak asuh bernama Budi yang hilang. Ternyata, ayahnya ada di sini, Budi. Dia yang diambil kornea matanya? Tanyaku gemetar. Pak Darto menggeleng. Isakannya semakin keras. Bukan cuma mata. Hatinya. Denny, anak setan itu, dulu kena gagal hati karena kebanyakan obat-obatan terlarang. Tuan Wijaya memaksa saya menyerahkan Budi. Katanya Budi akan disekolahkan ke luar negeri. Saya bodoh, Surti. Saya percaya. Saya tanda tangan surat persetujuan adopsi. Pak Darto meremas foto itu. Sebulan kemudian, saya temukan mayat Budi dibuang di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Sudah tidak utuh. Saat saya mau lapor polisi, rumah saya dibakar. Istri saya mati terbakar. Wajah saya hancur begini. Saya lari ke sini, ditolong Gus Miftah. Ya Allah. Aku menutup mulutku ngeri. Ternyata kejahatan mereka sudah berlangsung lama. Sudah memakan banyak korban. Kenapa Bapak diam saja selama ini? Tanyaku. Ada nada marah dalam suaraku. Saya takut, Surti. Saya orang kecil. Cacat. Siapa yang mau dengar saya? Pak Darto menunduk. Tapi melihat kamu, melihat Laras yang selamat, keberanian saya tumbuh lagi. Gusti Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Pak Darto lalu menunjuk ke sebuah gubuk reot di ujung kebun pesantren, tempat dia menyimpan peralatan tani. Di sana, di bawah lantai tanah, saya kubur sebuah buku catatan. Dulu, saya sering disuruh Tuan Wijaya mengantar paket ke rumah sakit ilegal dan ke pejabat-pejabat yang butuh organ. Saya catat semuanya. Tanggal, jam, nama dokter, nama pejabat penerima donor, plat nomor mobil. Saya simpan sebagai asuransi nyawa saya. Tapi saya tidak pernah berani membukanya. Mendengar itu, jantungku berdegup kencang. Buku catatan. Bukti. Ini bukan lagi soal Laras. Ini soal Budi, soal istri Pak Darto, dan mungkin soal puluhan anak lain yang tidak bernama. Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah, aku memberanikan diri menghadap Gus Miftah di pendopo. Gus, kataku sambil bersimpuh. Saya mau pamit. Gus Miftah yang sedang membaca kitab kuning, menutup kitabnya perlahan. Dia menatapku dalam-dalam. Mau kemana? Surti, kembali ke Jakarta, Gus. Untuk apa? Balas dendam. Bukan, Gus. Untuk mencari keadilan. Kalau saya diam di sini, saya aman. Tapi di luar sana, iblis-iblis itu masih berkeliaran mencari mangsa baru. Pak Darto sudah cerita semuanya. Kami punya bukti. Gus Miftah tersenyum. Kali ini bukan senyum teduh, tapi senyum bangga. Dendam itu seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Tapi menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, itu kewajiban. Kalau kamu merasa sudah siap, pergilah. Jangan takut. Gus Miftah masuk ke dalam kamarnya, lalu kembali membawa sebuah amplop dan sebuah kartu nama. Di Jakarta, ada seorang pengacara muda, namanya Bambang. Dia dulu santri saya di sini. Dia anak yatim yang cerdas, sekarang jadi pengacara LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang sering bantu orang miskin. Temui dia. Berikan salam saya. Dia tidak akan minta bayaran. Dia akan membantumu melawan hukum besi Tuan Wijaya. Aku menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Bambang Saputra, SH. Nama yang akan menjadi pedang kami. Dan satu lagi, kata Gus Miftah. Besok pagi, jangan naik truk sayur lagi. Saya sudah siapkan mobil kijang pesantren. Pak Darto akan menyetir. Dia bilang dia mau jadi saksi. Dia mau menebus dosa-dosanya pada anaknya. Pagi harinya, suasana haru biru menyelimuti keberangkatan kami. Laras memeluk teman-teman barunya erat-erat. Dia sudah sehat, pipinya sudah mulai berisi lagi. Meski bekas luka di jiwa dan tubuhnya tidak akan pernah hilang. Ibu,
Kita mau lawan orang jahat itu ya? Tanya Laras saat masuk ke dalam mobil kijang tua. Aku mengangguk mantap, merapikan kerudungku. Wajahku di kaca spion bukan lagi wajah Surti yang ketakutan. Itu wajah seorang pejuang. Iya nak. Kita akan buat mereka menyesal pernah menyentuhmu. Pak Darto duduk di kursi sopir. Tangannya yang cacat memegang setir dengan kuat. Di dashboard, dia meletakkan foto almarhum Budi. Di bawah kursi, tersimpan tas berisi buku catatan keramat, itu buku yang berisi daftar dosa Tuan Wijaya selama 10 tahun terakhir. Mobil kijang itu perlahan menuruni lereng Gunung Slamet, menembus kabut pagi, menuju kembali ke hutan beton Jakarta. Kami bukan lagi domba yang lari dari serigala. Sekarang, domba-domba ini kembali membawa api. Dan di Jakarta sana, Tuan Wijaya mungkin sedang tertidur nyenyak di kasur empuknya, tidak menyadari bahwa badai sedang bergerak mendekat ke arahnya. Badai yang dibawa oleh seorang janda penjual gorengan dan seorang tukang kebun cacat. Jakarta menyambut kami dengan kemacetan yang menyesakan dan langit abu-abu yang muram. Namun, di dalam kantor Lembaga Bantuan Hukum, LBH, yang sempit di daerah Cikini, ada api yang menyala terang. Bambang Saputra, pengacara muda murid Gus Miftah itu, menggebrak meja kayu tuanya dengan mata berbinar. Ini bom atom. Bu Surti. Bom atom. Serunya sambil memegang buku catatan kusa milik Pak Darto. Catatan transaksi organ ilegal. Nama-nama pejabat penerima. Suap ke kepolisian. Tuan Wijaya bukan cuma pengusaha tambang. Dia mafia kesehatan. Bambang menyalakan rokok kreteknya. Mondar-mandir di ruangan sempit yang penuh tumpukan berkas. Tapi kita tidak bisa langsung lapor polisi, kata Bambang tiba-tiba berhenti. Wajahnya serius. Koneksi Wijaya ada di mana-mana. Kalau kita serahkan buku ini ke meja penyidik sekarang, besok pagi buku ini hilang, dan mayat kita ditemukan mengambang di Kali Ciliwung. Lalu kita harus bagaimana, Mas? Tanyaku cemas. Pak Darto di sudut ruangan hanya menunduk, meremas tangannya yang gemetar. Bambang tersenyum miring, senyum seorang petarung jalanan. Di negeri ini, Bu, hukum sering tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tapi ada satu pengadilan yang ditakuti semua orang, bahkan presiden sekalipun. Pengadilan apa? Pengadilan netizen. Media sosial. Kita harus bikin viral. Kita harus bikin gaduh. Kita telanjangi dia di depan umum saat dia tidak bisa lari. Bambang menunjuk sebuah undangan mewah yang tergeletak di mejanya. Undangan berlapis emas. Malam Amal Kasih Wijaya Foundation. Untuk anak-anak penderita gagal ginjal Indonesia. Ironi yang menjijikkan. Tuan Wijaya akan mengadakan pesta amal besar-besaran besok malam di Hotel Mulia Senayan. Dia akan mencitrakan dirinya sebagai pahlawan penyelamat anak-anak sakit. Padahal dialah yang mencuri organ mereka. Besok malam, kata Bambang tegas. Kita akan datang ke pesta itu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai mimpi buruknya. Malam itu, Hotel Mulia Senayan bermandikan cahaya lampu kristal. Mobil-mobil mewah berplat nomor khusus berjejer menurunkan tamu-tamu terhormat. Para sosialita dengan gaun puluhan juta rupiah, pejabat dengan jas licin, dan selebriti ibu kota tersenyum palsu di depan kamera wartawan. Di dalam Grand Ballroom, Tuan Wijaya berdiri di atas panggung megah. Di sampingnya, Nyonya Ratna tampak anggun dengan berlian yang melingkari lehernya. Mereka tampak seperti pasangan raja dan ratu yang dermawan. Hadirin sekalian, suara Tuan Wijaya menggema lewat pengeras suara. Malam ini kita berkumpul untuk sebuah misi mulia. Yayasan kami berkomitmen untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia. Tepuk tangan membahana. Para tamu bertepuk tangan memuji kemunafikan itu. Di pintu samping yang dijaga ketat, keributan kecil terjadi. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Bentak petugas keamanan bertubuh besar. Saya kuasa hukum. Dan ini saksi kunci. Suara Bambang terdengar lantang. Di belakangnya, puluhan wartawan independen dan YouTuber yang sudah dihubungi Bambang sebelumnya mendesak maju, menyalakan kamera mereka dan melakukan live streaming.
Minggir atau kami viralkan kalian menghalangi keadilan, teriak salah satu wartawan. Kekuatan kamera itu menakutkan. Satpam ragu-ragu. Celah itu cukup bagi Bambang untuk mendorong pintu terbuka. Aku melangkah masuk. Aku tidak memakai gaun mewah. Aku memakai kebaya lusuhku yang bersih, dengan kerudung sederhana. Di sampingku, Pak Darto berjalan tertatih-tatih dengan wajah cacatnya yang mengerikan. Dan Laras, putri kecilku, memegang tanganku erat. Kehadiran kami seperti noda tinta hitam di atas kain sutra putih. Suara musik orkestra berhenti mendadak. Ribuan pasang mata menoleh ke arah kami. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Tuan Wijaya di atas panggung terdiam. Wajahnya yang penuh senyum berubah menjadi topeng batu. Nyonya Ratna memucat. Gelas sampahnya di tangannya bergetar. Siapa kalian? Keamanan. Usir gembel-gembel ini, teriak Wijaya, berusaha mempertahankan wibawanya. Jangan ada yang bergerak. Teriak Bambang menggunakan megafon kecil yang dibawanya. Suaranya membelah ruangan. Tuan Wijaya, Anda bicara soal menyelamatkan anak-anak? Bagaimana dengan anak ini? Bambang menunjuk Laras. Aku maju selangkah. Kakiku gemetar. Tapi hatiku sekeras baja. Aku mengambil mikrofon dari tangan seorang pembawa acara yang ternganga kaget. Nama saya Surti, suaraku bergetar, lalu menjadi stabil dan keras. Saya penjual gorengan. 3 tahun lalu, wanita itu, aku menunjuk Ratna dan datang bak malaikat, menjanjikan sekolah untuk anak saya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mencuri ginjal anak saya untuk dicangkokkan ke anak mereka sendiri. Bohong. Dia gila. Matikan mic-nya. Jerit Ratna histeris. Saya punya buktinya, teriak Pak Darto. Dia mengangkat buku catatan kusam itu tinggi-tinggi. Wajah cacatnya tersorot lampu kamera, membuat para tamu wanita menjerit ngeri. Kalian kenal saya? Tanya Pak Darto dengan suara serak. Saya Darto. Sopir yang kalian suruh membuang mayat anak saya. Budi, ke Bantar Gebang 5 tahun lalu. Tuan Wijaya. Pak Darto menunjuk hidung sang konglomerat. Di buku ini, tertulis tanggal 15 Mei, Bapak menyuruh saya mengantar uang suap 5 miliar ke Kepala Dinas Kesehatan untuk menutupi kematian Budi. Tertulis juga di sini, Dr. Hendra yang melakukan operasi ilegal itu. Suasana ballroom pecah. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar seperti badai petir. Live streaming di media sosial meledak. Jutaan orang menonton. Komentar kemarahan membanjiri internet dalam hitungan detik. Tangkap Wijaya menjadi trending topik nomor 1 dunia. Tuan Wijaya gemetar. Dia melihat ke sekeliling. Tatapan para pejabat dan rekan bisnisnya berubah. Mereka mundur. Menjauh darinya seolah dia penyakit menular. Ini fitnah. Saya bisa tuntut kalian. Wijaya mencoba menggertak, tapi suaranya pecah. Tiba-tiba, pintu utama ballroom terbuka lebar. Bukan satpam yang masuk, melainkan sepasukan polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang. Di depan mereka, kepala kepolisian daerah berjalan dengan wajah garang. Tekanan publik yang begitu besar dalam hitungan menit memaksa polisi untuk bertindak saat itu juga. Tuan Wijaya, Nyonya Ratna, kata komandan polisi itu tegas. Anda kami tangkap atas dugaan perdagangan manusia, pembunuhan berencana, dan praktek medis ilegal. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya kenal atasan kalian. Wijaya meronta saat tangannya dipasangi borgol besi. Di depan hukum, dan di depan rakyat Indonesia malam ini, uang Anda tidak laku, Tuan. Jawab polisi itu dingin. Ratna menjerit-jerit saat digelandang keluar. Dia menatapku, tatapan angkuhnya sudah hilang, berganti tatapan memohon. Surti, tolong. Saya hilaf. Surti, aku menatapnya datar. Tidak ada rasa kasihan, tapi juga tidak ada rasa benci yang meluap-luap. Hanya ada rasa lega yang luar biasa. Hilaf itu kalau tidak sengaja. Nyonya, jawabku pelan. Yang Nyonya lakukan itu kejahatan.
Nikmatilah buah yang Nyonya tanam. Mereka dibawa pergi menembus kerumunan wartawan yang mencemooh. Kekaisaran Wijaya runtuh dalam satu malam, dihancurkan oleh kejujuran seorang ibu dan keberanian seorang sopir cacat. Epilog, 5 tahun kemudian. Angin sore berhembus sejuk di teras rumah sederhana kami di pinggiran Wonogiri. Warung makan Laras Hati kini sudah berkembang menjadi restoran kecil yang asri. Aku duduk sambil menyiangi kacang panjang, menatap televisi yang menayangkan berita. Mahkamah Agung menolak kasasi Tuan Wijaya dan memperberat hukumannya menjadi hukuman mati. Sementara istrinya, Ratna, divonis penjara seumur hidup. Yayasan mereka dibubarkan dan seluruh asetnya disita negara untuk kompensasi para korban. Aku tersenyum tipis, lalu mematikan televisi. Sudah cukup. Itu masa lalu. Seorang gadis remaja cantik berlari keluar dari kamar, mengenakan seragam SMP putih biru. Laras kini sudah tumbuh besar. Bekas luka di pinggangnya masih ada, tapi itu bukan lagi tanda kelemahan. Itu adalah tanda kemenangan. Laras berangkat ngaji dulu ya Bu. Nanti pulangnya Laras bantu masak, katanya sambil mencium tanganku. Hati-hati, Nduk. Jangan pulang malam-malam. Siap Bu. Laras tersenyum lebar. Senyum yang tulus. Senyum yang dulu sempat hilang dicuri orang. Dia berlari kecil menyusuri jalan desa, berpapasan dengan Pak Darto yang kini bekerja menjaga masjid desa kami. Pak Darto melambaikan tangan. Wajahnya yang cacat tampak berseri-seri. Aku menatap langit sore yang berwarna jingga. Dulu, aku berpikir takdir orang kecil itu hanya untuk diinjak-injak. Dulu, aku berpikir uang bisa membeli segalanya, bahkan nyawa. Tapi aku salah. Ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Doa seorang ibu. Doa itu menembus langit, menggetarkan arsy Tuhan, dan membalikkan keadaan. Aku, Surti, hanyalah satu dari jutaan ibu di negeri ini. Tapi jangan pernah macam-macam dengan anak kami. Karena demi anak, kami bisa berubah menjadi badai yang meratakan gunung. Aku menghela napas lega, menyeruput teh hangatku. Hidup ini adil pada waktunya.